Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, duduknya saya di sini, yaitu ingin menceritakan sebuah kisah dari sahabat bernama Uwais Al-Qarni. Kalian pasti sudah mengetahui sahabat-sahabat Rasulullah seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, dan lain sebagainya. Tapi apakah kalian tahu siapa itu Uwais Al-Qarni? Ya, mari kita bahas di dalam cerita ini. Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang hidup di Yaman, pengembala yang soleh, hidup miskin, dan punya seorang ibu yang sudah tua dan buta. Dia bercita-cita ingin bertemu Rasulullah, tapi tidak bisa karena dia harus mengurus ibunya, berbakti kepada ibunya. Tapi ibunya tidak tega melihatnya selalu bersedih. Akhirnya ibunya mengizinkan Uwais untuk pergi bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Akhirnya pergilah Uwais ke Madinah. Di perjalanan di atas gurun pasir yang panas dan terik matahari yang sangat menyengat. Dengan perbekalan seadanya, Uwais tetap bersikeras untuk bertemu Rasulullah. Saat sampai di Madinah, Uwais langsung mendatangi Masjid Nabawi. Di sana dia tidak melihat Rasulullah. Lalu Uwais bertanya kepada seorang pemuda di sana, "Di manakah Rasulullah?" Pemuda itu menjawab, "Beliau sedang berperang." Uwais pun bersedih dan cemas. Pertama, dia bersedih karena tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Dan kedua, dia cemas karena dia mengkhawatirkan ibunya yang sendirian di rumah dan tidak ada yang merawatnya. Berjam-jam dilalui, bermenit-menit dilalui, tapi Rasulullah belum kunjung kembali. Mau tidak mau, Uwais harus kembali untuk mengurusi ibunya yang sendirian. Akhirnya kembalilah Uwais ke Yaman. Setelah Uwais kembali, Rasulullah pun datang dan bersabda, "Di antara kalian tabi'in laki-laki yang bernama Uwais. Dia mempunyai seorang ibu, dan dulu dia mempunyai penyakit belang di kulitnya. Maka mintalah ampunan kepada dia." Hadis riwayat Muslim. Bertahun-tahun berlalu, semua permintaan ibunya dia kabulkan. Hanya satu yang belum dia kabulkan, yaitu berangkat haji. Uwais berpikir, bagaimana dia ingin memberangkatkan ibunya haji? Dia hanya seorang pemuda miskin. Dia tidak punya kendaraan untuk mengantarkan ibunya pergi haji. Tapi di sisi lain, Uwais pun berdoa, "Ya Allah, tolong berikanlah hamba jalan ya Allah." Akhirnya Uwais pun membeli seekor anak sapi. Seekor anak sapi ini dia gendong naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit, sampai benar-benar anak sapi ini tumbuh besar dan Uwais semakin kuat. Akhirnya setelah berbulan-bulan berlatih, setiap hari pagi malam berlatih sampai dicela oleh orang-orang di sekitarnya. Akhirnya pada hari yang dinantikan pun tiba. Uwais akhirnya bisa menggendong ibunya pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Setelah tawaf dan sholat, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah ibuku dan masukkanlah dia ke dalam surga." Ibunya pun menjawab,
mintalah doa untukmu anakku. Tapi Uwais menjawab, ibu, cukup ridhomu lah yang membawa ke dalam surga. Dari cerita yang saya sampaikan tadi, kita dapat mengambil hikmah bahwa ridhonya Allah ada ridhonya orang tua. Jadi jika orang tua kalian ridho kepada kalian, insya Allah juga ridho. Insya Allah di situ ada jalan yang benar. Jadi janganlah kalian sekali-kali menghina, mencela, ataupun durhaka kepada orang tua kalian. Jadilah seperti Uwais, terkenal di langit. Mungkin sekiranya cukup cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh